warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yaqus wa la yajhul. Al-hadis kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang kami cintai, Bapak Haji Mahfudi selaku Ketua DKI kita. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu dan panjang umur. Sudah lama tidak pernah bertemu selama 2 tahun ya Pak ya. Moga-moga bisa berkenan kali silaturahim antara saya dengan beliau Bapak Haji Mahfudi. Dan yang saya hormati pula Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semuanya? Sehat Pak? Bu? Sehat ya? Sudah lama tidak pernah ketemu jamaah sekalian selama 2 tahun. 2 tahun yang lalu saya pernah mengisi di sini di Kurban Idul Fitri tahun 2022 yang lalu. Jadi mudah-mudahan bisa berkenan silaturahim dan mempererat tali persaudaraan antar sesama kaum muslimin wal muslimat. Jadi bulan Ramadan di sini merupakan bulan merajut tali persaudaraan kita antar sesama kaum muslimin wal muslimat. Tinggal nanti bagaimana kita menjaga hati dan juga menjaga hubungan baik antara diri kita dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari sama-sama kita berdoakan untuk diri kita dan juga keluarga kita maupun sanak saudara kita agar senantiasa diberi limpahan rezeki yang berkah selalu dan diberi rezeki dan juga panjang umur, dan juga kita bisa saling menyayangi dan juga saling menghargai. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal masuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ini memang juga berkaitan dengan di bulan suci Ramadan. Karena yang namanya bulan suci Ramadan, yang kita memang juga harus apa? Harus memperhatikan nafsu kita dan juga memperhatikan apa namanya diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar yang sesungguhnya bukan hanya sekedar setan ataupun iblis saja, akan tetapi musuh yang paling terbesar, yang paling membuyukan adalah diri kita sendiri. Di dalam ayat Al-Quran hanya ada 3 nafsu saja. Yang pertama adalah nafsu amarrah, yang kedua yaitu adalah nafsu lawamah, dan yang ketiga yaitu adalah nafsul mutmainnah. Yang pertama adalah nafsu amarrah. Nafsu amarrah itu ya kita kenal ya emosi, ya kan? Kita emosinya itu tidak terkendali, marah yang berlebihan sehingga menimbulkan mengganggu konsentrasi yang ada di dalam pikiran kita, Masya Allah, sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi itu sesuatu yang terjadi yang membuat diri kita marah karena sebab karena apapun ataupun yang tidak tahu jelas. Karena mohon maaf, banyak sekali di antara masyarakat kita masih saja melakukan tawuran. Beberapa di daerah tempat, entah itu di daerah di Pondok Aren, entah itu juga di daerah Cirebon dan sekitarnya,
ataupun yang lebih parah lagi yang ada di sekitaran Jakarta Timur, masih banyak juga untuk melakukan tawuran. Nah, bagi anak-anak nih, ya, makanya kami mengimbau kepada adik-adik semuanya, jangan melakukan tawuran yang bisa menyebabkan diri kalian selamat dan juga kena imbas bagi keluarga kalian. Oleh karenanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra-putri, makanya sebaiknya selamatkan putra-putri Anda agar bisa menyelamatkan masa depan dan juga menyelamatkan cita-cita anak-anak. Rugi kalau puasa tetapi hanya saja melakukan tawuran. Jadi semuanya yang di belakang, mau gak kalian ikut tawuran? Tetapi hati-hati, siap-siap kalian nanti di penjara nantinya ya anak-anak. Maka dari itu belajarlah mengendalikan diri kalian sendiri, kendalikan amarah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidak mungkin menyatakan bebas dari kesalahan. "Inna nafsa la'ammaratun bisu'in," sesungguhnya nafsu amarah itu akan menyuruh kepada kita berbuat yang jahat. Illa rahimah rabbi, kecuali nafsunya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi emosi kita itu juga harus kita kendalikan, karena bulan Ramadan ini pun juga meredam emosi kita. Puasa mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri dan juga mengontrol emosi kita agar kita menjadi diri pribadi yang tetap mencari yang lebih baik pula. Jangan sampai puasa kita sia-sia yang disebabkan karena marah. Makanya hindarilah dari perbuatan-perbuatan amarah dan jadilah diri kita menjadi orang yang pemaaf. Tidak ada lagi yang dinamakan adalah kata dendam. Itu yang pertama adalah nafsu amarah. Yang kedua, yakni kita harus melakukan menghindari nafsu lawamah. Ada di dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, akulah tidak bersumpah dengan hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku tidak bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah di sini maksudnya adalah nafsu yang tidak ada puasnya, yang ada di dalam hati. Itu ciri orang yang sombong, orang yang rakus. Itu seperti itu, merasa tidak puas terhadap apa yang kita punya, merasa kita lebih unggul ya terhadap apa yang kita punya, makanya merasa lebih banyak hartanya dibandingkan dengan yang lain. Itulah ciri orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang rakus, bahkan sudah bakhil ataupun pelit ya seperti itu. Nauzubillah. Mending ya kalau kita kendalikan nafsu kita dari nafsu lawamah, nafsu yang tidak puas, nafsu yang berkait dengan harta benda, mending ubah diri kita dari yang tadinya kita berjiwa yang rakus menjadi jiwa yang dermawan, dari yang jiwa yang pelit menjadi jiwa yang mempunyai rasa peduli, dari jiwa yang takabur ataupun sombong berubah menjadi tawadhu ataupun rendah hati. Makanya jangan merasa diri kita itu lebih unggul dibandingkan yang lain. Jangan merasa diri kita itu lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kesombongan ataupun ketakaburan itu dapat menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsil la
dan lindungilah aku dari jiwa yang merasa tidak puas. Makanya dengan adanya qanaah, kita tanamkan qanaah yang ada di dalam diri kita. Qanaah itu adalah merasa rela, merasa puas apa yang Allah beri kepada kita dengan yang berjiwa qanaah. Qanaah di sini dalam arti situ adalah kaya hati. Jadi itu definisi kaya itu bukan hanya dari segi harta ataupun materinya saja, akan tetapi ada di hati. Itulah yang dinamakan qanaah. Dengan qanaah maka hati pun akan menjadi ikhlas. Yang ketiga sekarang, ini merupakan kedudukan yang sangat penting, yaitu adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah kan kita sudah sering kan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridho, ya, yang senantiasa meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke surgaku wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Nah itu, jadi semuanya akan menjadi diri kita, ya insya Allah dengan kita terus mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, baik itu dari syahwatnya maupun juga amarahnya maupun juga dari lawamahnya. Maka kalau kita disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita berarti dengan puasa dan puasa, baik itu puasa wajib di bulan Ramadan maupun juga puasa wajib apa yang namanya puasa sunnah lainnya, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi berubah. Yang tadinya tergesa-gesa hidupnya, maka hidup kita akan menjadi tenang, sehingga kita mendapatkan ketenangan hidup nanti di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita selaku orang yang sholihin, mempunyai jiwa yang tenang, kita bisa dapat masuk surga nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah apa hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana aflaha, qad aflaha man kana aqluhu amiran." Sungguh beruntung orang-orang yang mengutamakan akalnya sebagai seorang pemimpin, wa hawahu asiron, dan sedangkan hawanya dijadikan sebagai tawanan ataupun budak. Kemudian wa wailun liman kana hawahu amiron, dan celakalah orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai pemimpin, wa aqluhu asiron, dan sedangkan akal itulah itu dijadikan sebagai budak. Kita juga harus mempunyai akal yang sehat dan kita tundukkan hawa nafsu kita. Ini saja yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.